Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Salam, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara-saudari berada. Sebagai ayat renungan kita di pagi hari ini diambil dalam Yesaya 30 ayatnya yang ke-18 yang berbunyi, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang boleh kita dengarkan hari ini merupakan janji keselamatan bagi Sion. Ada waktu yang Tuhan telah tentukan, dan ketika kita mengerti tentang apa yang sudah digenapi, baru kita memahami bahwa ternyata perencanaan yang dilakukan oleh Allah berada di dalam kekekalan dan menjadi bagian kehidupan kita. Ketika Allah merencanakan dalam kekekalannya tentang waktu yang hendak Ia akan nyatakan, maka itulah yang sedang kita nantikan dalam kekinian saat ini. Ada satu hal yang menjadi kesenjangan yang terjadi di dalam kehidupan ini, yang sama seperti yang terjadi bagi bangsa Israel dalam masa kenabian dari Yesaya. Kesenjangan itu adalah ketika seseorang merasakan bahwa waktu itu tidak tahu kapan akan tergenapi. Ketika di Perjanjian Baru, Rasul Paulus berkata waktu Tuhan sudah dekat. Dalam masa Yesaya juga hal tersebut dikatakan di masa lampau, waktu Tuhan akan segera dekat. Orang yang keliru memahami ini akan berkata kapan waktunya akan tiba. Akhirnya ada kesenjangan yang terjadi di dalam kehidupannya yang mengakibatkan seseorang itu bisa saja keluar dari apa yang sudah ia pegang, kembali ke masa lalu, atau lari kepada situasi yang baru. Dan itulah yang banyak terjadi dalam kekinian saat ini. Tetapi ketika kita semakin mengerti satu hal, ketika Yesaya berkata demikian kepada orang Israel, Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Waktu yang kita miliki saat ini tentu berbeda sekali dengan apa yang ada dalam cara Allah ingin singkapkan. Ketika kita berada di dalam penderitaan kita, kita ingin berkata, mengapa Tuhan tidak langsung mengangkat aku di waktu sekarang? Dan kebanyakan kita memang menuntut hal yang demikian. Tetapi Tuhan memiliki waktunya sendiri untuk menunjukkan kepada saudara sesuatu hal yang lebih berharga dari apa yang saudara bisa pikirkan. Ketika kita mencoba memahami hal ini, kita akan semakin mengerti bahwa ternyata yang memiliki inisiatif untuk sesuatu hal yang lebih baik bukan malahan diri kita sendiri, tetapi Allah yang merencanakan itu dalam kekekalannya demi sesuatu hal yang lebih baik, karena Allah ingin menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang begitu adil. Saudaraku, jika saudara seandainya langsung tahu masa depan saudara akan menjadi apa saudara di masa depan, apakah saudara akan bisa mengerti tentang apa yang saudara terima hari ini? Ternyata Tuhan tidak mengizinkan itu untuk saudara ketahui. Biarlah masa depan itu menjadi misteri, tetapi kita sedang mempersiapkan masa depan kita dengan melakukan hal yang lebih baik sejak saat ini. Jika kita tidak mempersiapkan
sejak saat ini untuk sesuatu hal yang lebih baik, maka saudara akan mendapati diri saudara begitu menyedihkan di masa depan. Dan apakah saudara akan menyalahkan Tuhan dengan masa depan saudara yang sangat keliru itu? Tentu yang patut disalahkan adalah kita, karena kita tidak mempersiapkan dalam kapasitas yang Tuhan telah berikan, yakni waktu yang kita miliki saat ini. Ada saatnya bangsa ini, bangsa Israel akan menikmati sukacita mereka. Meskipun mereka pada waktu nats ini disampaikan, mereka hanya menikmati roti dan air yang serba sedikit. Tetapi Tuhan memiliki waktu yang akan menjadikan suatu perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan mereka, ketika prinsip-prinsip, ketika pemahaman-pemahaman, ketika Allah yang mereka pelihara, yang mereka ciptakan sendiri, mereka buang, mereka hempaskan dengan berkata, "Enyahlah kau," maka mereka akan memasuki situasi yang baru, dan disinilah perubahan itu menjadi nyata. Lihatlah suatu pergeseran nilai yang benar-benar konkret yang sedang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Jika dulu di perjanjian lama, aspek berkat itu memang ditunjukkan tidak terpisah dari faktor alam yang mendukung akan kemakmuran mereka. Tetapi ketika kita mendapati di perjanjian baru, ada satu hal yang sangat jauh berbeda dan pemahamannya begitu dalam. Malahan kita mengerti satu hal, kita harus mempersiapkan diri kita mengalami sesuatu hal yang paling mengerikan. Tetapi ketika kita mengalami sesuatu hal yang mengerikan itu tidak menjadi air mata penderitaan, tetapi itu harus menjadi air mata yang penuh pengharapan dan sukacita. Dan itulah sesuatu hal yang sangat berbeda yang kita miliki di zaman saat ini ketika kita sudah menerima Kristus. Bukan melulu hanya pembebasan dalam teritorial, tetapi kita memiliki sesuatu hal yang melebihi dari itu. Jika waktu yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel untuk bisa mengenal Allah lebih baik, tetapi kita telah memiliki waktu untuk lebih dekat kepada Dia karena kita telah memiliki Kristus. Maka waktu yang kita miliki saat ini adalah waktu yang begitu berkualitas karena kita berada di dalam anugerah pemeliharaan Allah di dalam Yesus Kristus. Maka saudaraku yang terkasih, jangan mau menangisi dunia ini dan kehilangan masa depan. Tetapi jika dunia mengizinkan kamu atau membuat saudara harus menangis pada waktu ini, saudara harus mampu berkata, "Tuhan adalah Tuhan yang adil. Tangisanku hari ini adalah bagian dari sukacitaku untuk masa depan." Maka berbahagialah saudara, saudara memiliki mimpi yang besar karena saudara berjuang untuk sesuatu hal yang berharga. Maka Kristus memelihara hidup saudara. Itulah yang terpenting dan itulah yang harus kita miliki. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah yang Tuhan beri kepada kami. Terpuji namamu Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Waktu yang Tuhan akan nyatakan kepada kami adalah cara Tuhan menunjukkan betapa Engkau mengasihi kami. Kami rindu atas waktu itu. Tetapi Tuhan yang lebih mengerti waktu kapan Engkau akan menyingkapkan itu kepada kami. Kami berserah Bapa, karena kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang adil. Pelihara kami Bapa, dan sepenuhnya hidup kami untuk memuliakan-Mu. Dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.